Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratama, NIM 119271279. Saya mahasiswa Ilmu Hukum semester 4, yaitu berada di kelas C. Di sini saya akan menunaikan tugas saya untuk tugas mid semester, yang dimana tugasnya itu adalah menjelaskan ataupun mendiskusikan sesuai dengan tema yang saya dapat. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya tahu tentang konseptualisasi hak asasi manusia, yaitu dalam HAM menurut perspektif Barat. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau pokok yang manusia di bawah sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Mariam Budiarjo menegaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada kehakikatan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Nah, menurut perspektif Barat sendiri, HAM berarti yaitu semata-mata bersifat antropotensis, artinya segala sesuatu berpusat kepada kepentingan dan kebebasan manusia. Dengan demikian, manusia sangatlah dipentingkan. Dan hak asasi manusia ditinjau Barat dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Mulai tahun 1946 disusunlah rencana piagam hak-hak asasi manusia oleh Organisasi Kerja Sama untuk Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia. Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan N.Y. Eleanor Roosevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Caillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa universal Declaration of Human Rights, atau pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia, yang terdiri dari 30 pasal dari 58 negara yang terwakili dalam sidang umum tersebut. 48 negara menyatakan persetujuannya. 8 negara abstain. Yang 8 negara itu abstain dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak asasi manusia karena mengundang pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Sang Maha Pencipta, bahwa semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Declaration of Independence in Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Kendati pun secara resmi, rakyat Perancis sudah lebih dahulu memulainya sejak masa Rosius. Kesemuanya atas jasa Presiden Thomas Jefferson. Presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai pendekar
dalam kutip, hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson, dan Jimmy Carter. 4 kebebasan menurut Franklin D. Roosevelt. Kebebasan yaitu kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan kepercayaan, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Adapun hak asasi yang tersimpul dalam deklarasi yang tersebut tadi, yaitu yang pertama, manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. Manusia mempunyai hak yang sama. Manusia mendekati berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. Merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran apa adanya, dan adanya kemerdekaan surat kabar, adanya kemerdekaan bersatu dan berapat, adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan, adanya kemerdekaan rumah tangga, adanya kemerdekaan hak milik, adanya kemerdekaan lalu lintas, dan adanya hak hidup dan mencari nafkah. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini ialah yaitu dapat disimpulkan bahwa Barat dalam memaknai konsep HAM semata-mata hanyalah bersifat kontroversi, sedangkan di Timur, dalam hal ini Islam memaknai konsep HAM lebih bersifat teosentris, sehingga wajar jika hukum pidana Islam kaitannya dengan hukuman mati oleh Barat dianggap sebagai produk hukum yang melanggar HAM, sehingga Barat lebih mementingkan hak individu daripada kewajiban asasi manusia. Di pihak lain, menurut kalangan Islamisasi radikal, hukum qisas atau hukuman mati justru akan melindungi HAM itu sendiri. Karena sumber hukum pidana Islam itu berasal dari Tuhan, maka hukuman mati tetap harus dijalankan di muka bumi ini. Perdebatan konsep HAM kaitannya dengan hukuman mati antara lain Islam dan hukum HAM Islam dan hukuman HAM Barat tidak akan pernah selesai dikarenakan perbedaan cara pandang, prinsip, metodologi, serta perbedaan teologi. Oleh karena itu, dalam konteks hukuman mati, pemerintah Indonesia sebagai hukum harus mengambil langkah yang jelas. Manakah yang semestinya harus dipilih? HAM konsep Islam atau konsep Barat? Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pelindung HAM terpidana mati terkhususnya. Karena konsep HAM di Indonesia masih belum jelas atau ambigu dan sangat belum dapat ditebak kemana arahnya, yaitu HAM Islam atau HAM Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.